di Talk to Talk keempat ini gitu ya, kita mengundang bintang tamu yang punya sudah punya pengalaman di sekolah alam, dan kita akan berbagi bagaimana sih mengajar siswa kelas 1 SD. Nah, insya Allah malam ini kita bakal sharing-sharing bareng ya. Assalamualaikum Kak. Nah, akhirnya. Lagi di rumah ya Kak? Iya benar. Di mana Kak, Rantau Perapat ya Kak? Iya, daerah Loprapat. Nah dia sekarang di mana? Stay-nya masih di Medan atau? Di mana ini ya? Di Tebing Kak? Oh iya. Di Tebing. Iya, berarti nggak jauh lah ya kan Kak? Nggak jauh nih. Kak Putri sehat Kak? Kabarnya gimana? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Sebelumnya makasih banyak Kak udah nerima undangan dari Tutok. Iya. Serius ini tuh mungkin karena Mm, Nadia sendiri apa ya, lagi ngajar sekarang kan nggak ngajar kelas 1 ya Kak. Jadi mm, punya banyak apa ya, kebingungan gitu. mm, Ngajar kelas 1 tuh gimana gitu. mm, Semoga bisa berbagi bareng Kakak gitu tentang apalagi di sekolah alam gitu kan ya Kak. Yang pendekatannya mungkin berbeda gitu sama sekolah-sekolah yang pada umumnya gitu. mm. Nah, teman-teman izin aku kenalin dulu pemateri kita. Ada Kak Putri Karina Tarigan. Teman-teman boleh sapa Kak Putri ya, atau yang lainnya gitu ya. Nah, Kak Putri ini guru di Sekolah Alam Sahara. Kalau boleh tahu udah berapa tahun nih Kak di Sekolah Sahara? Kayaknya jalan 4 tahun ya. Iya, jalan 4 tahun di Sekolah Alam Sahara. Masya Allah. Nah, Sekolah Alam Sahara ini lokasinya di Rantau Perapat, teman-teman. Nah, kita bakal gali bagaimana sudut pandang mengajar kelas 1 gitu ya dari pengalaman Kak Putri di Sekolah Alam Sahara gitu. Kak Putri, kita mulai ya? Iya, Iya, kita mulai. Eh, boleh. Kalau boleh tahu Kak Putri berarti sebelumnya kalau udah ngajar kelas 1 itu udah berapa tahun Kak? Kalau kelas 1 baru megang 2 tahun sih. Nah, karena Sebelumnya? sebelumnya juga di kelas 2 megangnya. Jadi baru tahun Oh. semalam sama tahun ini megang gitu. Jadi mungkin sedikit informasi juga ya, Nat. Jadi di Mhm. sekolahnya kakak itu di Sekolah Alam Sahara itu ada 2 unit. Jadi ada unit TK sama SD pada saat itu. Nah, pada saat di awal daftar ya atau masuk ke Sahara itu Mhm. jadi fasilitator TK. Jadi TK itu ada 2 tahun. Iya deh, sekitar nggak sampai 2 tahun sih, 1,5 tahun gitu. Jadi pertengahan semester juga dinaikkan ke SD, kenal juga kebutuhan guru di SD kan, jadi naik ke kelas Mmm. 2 pada saat itu. Nah, di kelas 2 setahun, baru 2 tahun ini di kelas 1 diamanin lagi. Insyaallah. Kalau secara umum nih Kak, Mm-mm. perbedaan sekolah alam sama sekolah-sekolah negeri mungkin atau sekolah swasta lainnya gitu, itu dari sisi apa sih Kak perbedaannya? Kalau dibilang namanya sekolah itu pada dasarnya atau Heeh. referensi umumnya untuk tempat menuntut ilmu ya, Benar belajar benar gitu. benar benar Tapi benar. kalau di sekolah alam itu uniknya kita punya kurikulum yaitu yang kita bilang kurikulum sekolah alam itu dengan 4 pilar. Jadi sekolah alam itu ada Mmm. 4 pilar. Yang pertama itu pilar akhlak, pilar logika ilmiah, pilar leadership, dan pilar bisnis. Jadi keempat pilar ini yang menjadi apa ya, acuannya kita di sekolah alam. Kenapa menjadi acuan utamanya kita di sekolah alam? Karena memang konsep di sekolah alam itu sejak dibangunnya ya pada tahun 98 ya salah ya, tahun 98 oleh seorang konseptor sekolah alam kita, yaitu udah almarhum sih, Bang Lendo Novo.
Itu membangun konsep sekolah alam ini karena berawal dari keresahan beliau sebenarnya sih Mas. Keresahan beliau tentang pendidikan Indonesia gitu. Dan jujur sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya pingin dia merasa ini nggak apa ya nggak nyaman tentang pendidikan di Indonesia pada saat itulah gitu. Dan juga dia juga kalau tidak salah juga sebagai salah satu salah satu pengonsep sekolahnya ITE lah pada saat itu. Dan konsep perumusan sekolah ITE pada saat itu juga merasa beliau konsep itu masih kurang kurang masih keresahan lah, maksudnya kurang pas mungkin menurut beliau. Jadi terciptalah sekolah alam gitu untuk beliau sendiri gitu ya, untuk menciptakan, dan alhamdulillah sekarang sudah berdirinya di seluruh Indonesia gitu. Bahkan ada kalau dibilang di seluruh Indonesia itu ada sekolah alam, walaupun pakai label sekolah alam belum tentu bagian dari sekolah alam gitu, karena memang kita ada jaringannya juga, jaringan sekolah alam Nusantara, sama kayak kalau kayak sekolah IT kan juga ada jaringan sekolah IT-nya kan gitu kan. Jadi kita punya DNA langsung gitu dari sekolah alam, dari konseptornya gitu. Jadi memang ya kalau dibilang sih, ada pun sekolah yang pakai label sekolah alam, kita perlu cek dulu DNA ya, punya DNA memang langsung dari konsep dari founder utamanya, atau memang hanya sekedar label aja gitu. Ya memang kita penggunaan 4 pilar itu, kenapa yang menjadi pertama itu adalah pilar akhlak, karena kita ingin cara tunduknya manusia gitu, cara tunduknya manusia terhadap sang pencipta. Jadi memang kita utamakan akhlak terhadap anak-anak, apalagi kita lihat sekarang kan akhlaknya anak-anak itu sangat miris ya, apalagi makin kesini ya, tidak yang berita-berita belakangan sekarang itu yaitu lazimnya bully ya, guru yang dibully oleh anak. Malah kita jadi serem gitu ya Kak, kayak dengan anak-anak gitu, dan kita juga takut anak kita juga termasuk menjadi korban gitu, ataupun pelaku gitu. Iya, itu makanya kenapa sekolah alam itu paling mengutamakan pilar akhlaknya kita. Jadi kita tahu cara penciptaannya, cara tunduknya manusia pada sang pencipta, dan juga logika ilmiah gitu. Jadi kita juga tahu mengajak anak itu dan berpikir kritis terhadap hal yang mereka lihat gitu ya. Jadi bukan sekedar tuntutan akademik, tapi lebih mengajak mereka sebenarnya apa yang mereka lihat itu bisa berkaitan dengan sang pencipta gitu, bagaimana dengan itu. Dan kemudian ketiga tadi itu pilar leadership ya, atau kepemimpinan. Jadi kayak memang bagaimana cara tunduknya seorang pemimpin itu juga pada ujung-ujungnya tujuan akhirnya kita sang penciptanya gitu ya, tentang kepemimpinan. Yang terakhir itu ada bisnis, pilar bisnis juga sama, bagaimana cara mencari rezeki yang halal, yang mungkin tidak merugikan untuk dirinya dan juga orang sekitar atau bahkan ke lingkungannya. Jadi kita memang keempat pilar ini menjadi poin utama kita, dan juga punya setiap fase itu ada. Jadi kayak TK itu berbeda pilar akhlaknya, logikanya berbeda, bisnisnya berbeda, leadershipnya juga berbeda. Di SD juga gitu. Jadi fase sama kayak sebenarnya kayak kurikulum mereka fase A, fase B, fase C kan. Jadi kayak kita memang fase kelas 1, kelas 2 itu kelas 1 kelas 2 itu memang
pembahasannya tidak jauh-jauh juga tentang akhlaknya hampir sama, logikanya hampir sama. Karena memang mungkin di kelas 1 masih pengenalan. Jadi kayak nanti ada jenjangnya di kelas 2-nya itu lebih diperdalam gitu. Mungkin sederhananya kalau untuk kayak akhlak mereka tahu aja gitu tentang sapa salam gurunya gitu atau tutur berkata baik, berlaku baik gitu. Nggak usah kita kenalin neraka surga dulu deh. Kita Oh ya, kenalin sederhana dulu. iya benar baik dan buruknya setiap tindakan mereka itu apa gitu. Hal yang mereka lakukan itu baik atau enggak gitu. Untuk berkata baik, berkata jujur itu hal yang paling kita utamakan gitu. Walaupun terkadang ke anak-anak itu masih apa ya? eh, Kalau dia berkata untuk jujur itu masih ada rasa takut atau kalau aku jujur gimana ya nanti gitu kan. Padahal kita sebenarnya di sini menuntut untuk ya nggak apa-apa untuk jujur walaupun sebenarnya kesalahan yang dia lakukan fatal. Tapi setelah itu kita juga ngasih pemahaman gitu sama dia bahwasanya hal yang dia lakukan itu ada dampak dan resikonya gitu. Oke. Kalau kalau kita kerucutkan nih Kak, khusus untuk kelas 1. Kalau di sekolah alam itu apa sih Kak capaian-capaian yang menjadi target para guru gitu kalau untuk kelas 1 gitu. Nanti setelah lulus kelas 1 mereka bisa apa, bisa apa, bisa apa gitu Kak. Jadi kalau untuk apanya banyak poinnya sih, dan itu tadi kembali lagi per pilarnya ya. Kalau untuk kalau untuk akhlaknya gitu tadi mereka mengenal adab mereka dulu gitu sama kayak memulai setiap aktivitas mengucapkan basmalah, berdoa sebelum belajar, sesudah belajar, doa sebelum makan, sesudah makan gitu. Dan memulai segala sesuatu itu harus dengan hal yang baik dulu gitu. Bahkan tuh untuk yang kisah-kisah Nabi aja untuk apa kita masih mengenalkan yang Nabi Muhammad dulu untuk di kelas 1 gitu kan. Untuk di tingkat apanya ada lagi setiap fase itu setiap kelas itu ada tingkatan fase nabi yang kita kenalkan. Tapi untuk urgen paling apa kan paling dekat itu kita mengenalkan dulu pada anak-anak itu Nabi Muhammad gitu ya, Nabi Muhammad. Dan juga kita mengenalkan tentang syahadat, mengajarkan ke mereka syahadat, kenapa mereka apa ya kalimat syahadat itu ada gitu, atau hal yang paling apanya tentang nikmat syukur pada Sang Pencipta kepada mereka. Bahkan anak-anak kan terkadang kalau punya barang itu kayak nggak mau lah gitu. Nah di sini kita peran guru untuk mengasihkan harus bersyukur apa yang dipunya dan memiliki mempercayai bahwasanya adanya Sang Pencipta gitu, dan yakin bahwasanya mereka hal yang mereka lakukan itu memang bukan dasar dari tuntutan, tapi memang mereka percaya bahwasanya mereka itu makhluk Allah, mereka punya Sang Pencipta, bahwasanya ya mereka lakukan itu benar-benar memang sesuai dengan ajaran anutan agama mereka gitu. Kalau dari pilar logikanya Kak, apa yang dicapai? Kalau logika lebih ke akademik sih, pilar logikanya tiap mata pelajarannya gitu. Kita juga ada di PPKN itu ada ya pengenalan tentang Pancasilanya ya. Kalau di kelas 1 itu kan masih simbol ya, pengenalan simbol tentang cerita berkaitan silahnya gitu, dan juga tentang bunyi silanya, adab atau peraturan di sekolah atau di rumah itu kan termasuk dengan pelajaran PPKN lah gitu. Kalau untuk bahasa Indonesia juga kayak dasar masih pengenalan mereka bagaimana cara memegang pensil, bagaimana mereka cara menulis gitu, dan bahkan bagaimana cara mereka buka buku, cara duduk mereka. Jadi kayak memang kita nggak di kelas 1 itu masih tahap
ya dibilang transisi, bener transisi sih gitu, kayak memang benar-benar mungkin di TK udah dikenalkan gitu gimana megang, tapi kan kita pengen tahu mengenalkan ke anak, oh gini cara nulisnya, kita mulai nulisnya dari sebelah sini. Kadang anak pun mikir, sempat ada pertanyaan dari anak, kenapa nulis nulis Arab itu dari kanan, sedangkan bahasa Indonesia itu dari kiri gitu kan. Jadi karena memang mereka pertama kali dikenalkan itu penulisan bahasa Indonesia itu dari kiri. Jadi ketika masuk pengenalan penulisan bahasa Arab itu dari kiri, kayak memang nih kenapa nulisnya dari kiri gitu kan. Itu juga mereka menimbulkan logika mereka untuk berpikir kritis kan gitu. Jadi kayak mana mereka bahasa Indonesia ya memang pendekatan tentang lingkungan sekitar mereka, tentang kenal dengan diri mereka, dengan keluarga mereka, tentang kata ajaib gitu, eksplorasi tentang lingkungan sih kebanyakan untuk kelas 1 untuk bahasa Indonesia. Untuk matematikanya itu juga capaiannya sama kayak pengenalan angka ya. Kalau nggak salah itu kelas 1 sama kelas 2 itu sama, tentang masih pengenalan dari angka 1 sampai 99 gitu. Jadi kayak pengucapan sih ke mereka gitu. Kadang pengucapan apa ya 11 gitu ya, 11. Jadi kayak mereka tuh mengenal 11 ya satu kemarin apa ya dibilang 111 lah gitu. Iya 111 kayak mereka kenal itu 11, tahu 11, cuma mungkin pengucapannya yang menjadi PR ke kitanya, ke mereka kan 111 atau enggak 21, kayak karena pengucapan terbiasa mungkin ya, kebiasaan yang mereka dengar kayak ya 21 gitu kan. Jadi kita di situ PR-nya. Jadi pengucapan yang benar itu 21, 31, 22 gitu. Jadi kayak memang mereka tahu, tapi pola pengucapannya yang perlu kita benerin. Bahkan untuk keterbalikan angka juga masih ya, antara 6 sama 9 itu juga masih PR gitu sama penulisan juga sama kayak angka 5 yang bunyi di depan sebelah kanan jadi terbalik ke kiri gitu. Benar-benar. Jadi memang harus apa ya, harus benar-benar ekstra sabar sih, berulang kali memang harus dikoreksi, diingatkan ke mereka gitu, untuk memang untuk memperhatikan apa yang harus diperhatikan gitu. Kita ada kalau mapelnya apa aja Kak? Mapelnya kalau kita mapelnya itu ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK ya, PJOK, baru SDDP ya, SDDP. Oh ya, seninya. Baru ada iya, kita ada tambahan juga bahasa Inggris dan juga ICT. Kalau di sekolah lain itu ICT itu sama dengan TIK. Komputer kelas 1 udah belajar TIK juga ya, Kak? Kelas 1. Iya, benar. Cuma mereka kalau di kelas 1 di sekolah alam itu pengenalannya langsung ke praktek. Arti praktek itu kita ngenalin gitu alat tradisional itu apa. Jadi kayak kita memang ada beberapa alat tradisional itu kan stay di sekolah gitu, kayak kita membawain kayak gentongan, trompet gitu, sampai apa ya, telepon kaleng itu kita punya. Jadi kayak langsung terjun action nunjuk ke anak ini alat komunikasi yang tradisional, walaupun tidak mungkin berapa poin yang kita pelajarin, tapi ada sebagai contoh yang bisa real ditunjukkan ke anak-anak gitu. Sampai akhirnya kita bisa lakukan kunjungan atau outing itu ke salah satu kantor pos gitu ya, untuk merupakan alat tradisional zaman dulu gitu kan. Jadi kayak kita langsung bawa ke anak-anak itu kunjungan dan mengedukasi ke mereka bahwasanya ini juga termasuk bagian alat tradisional yang masih ada sampai sekarang gitu. Bahkan juga kita kemarin ada anak kita yang masih punya burung
Murpati Pos gitu ya, yang zaman dulu bisa ngantar surat burung Murpati itu juga ada. Kita juga nunjukin pada saat itu, kepada saat itu kita salah satu kunjungan ke rumah temannya juga kita bilang visit ya. Jadi ternyata di rumah temannya itu ada burung Murpati itu. Jadi kayak langsung juga nunjukin ke anak-anak dan juga mengedukasi ke mereka bahwa ini juga hewan yang sangat langka yang dulunya juga menjadi peran penting untuk penyampaian informasi. Oh, keren banget. Ada tik, matematika, terus agama. Agama itu dipisah nggak Kak sama Ada. misalnya mapel akhlak atau digabung? Ada. Apa yang matematik PAI-nya ada juga ya. Jadi kalau Oh. pilar akhlak itu sebenarnya dari awal kita mulai aktivitas sekolah mulai aktivitas itu sampai pulang itu semua itu udah mencakup pilar akhlak. Tapi kalau untuk PAI-nya lebih ke materi sebenarnya gitu. Karena kan pilar akhlak itu lebih ke adab kan. Kalau contoh program-program leadership Kak yang dilakukan di kelas 1 itu apa tuh Kak? Kalau contoh leadership itu seperti kayak mereka milikin tanggung jawab pada barangnya masing-masing gitu. Terkadang memang anak kelas 1 itu masih suka lupa tentang barangnya ya, kita kelasnya itu di atas ya karena kita sekolahnya ada lantai 2 gitu kan. Jadi udah pulang kadang bekalnya nih ada beberapa anak ketinggalan, udah turun aja bekalnya lupa, dan ini sampai bawah, bang bekal kamu mana, kak bekal kamu mana, oh iya bu gitu. Dan baru kadang nanti selain tanggung jawab pada barang pribadi adalah tanggung jawab pada dirinya sendiri, ketertiban dirinya gitu. Kadang anak kelas 1 tuh masih terpengaruh terhadap temannya. Jadi kayak pasenya mereka sih, kalau ilmu psikolognya bilang kalau anak usia 6-7 itu kalau dikasih aturan, mereka itu akan tetap apa yang kita larang ya itu dilakukan gitu. Itu anak Emang fitrahnya gitu ya Kak? Iya, memang kalau sesuai dengan ilmu psikolognya yang kakak baca ya seperti itu. Jadi kadang ada anak yang bisa diajak kerja sama, ada yang mungkin masih masih perlu ekstra sabar juga untuk mengingatkannya gitu. Jadi kalau memang satu aturan kita kasih kepada dia, kalau misalnya dia tidak pasti anak itu akan bertanya kenapa ini harus ada gitu. Kalau enggak diikutin apa yang terjadi, itu penasaran ke anak usia kelas 1 itu. Jadi ada satu momen gitu satu momen diingatin, dikasih tahu kejadian gitu ya. Jadi kadang selesai belajar itu kan mereka masih punya berapa waktu lah, berapa menit lah gitu sambil nunggu temannya yang lain selesai ngerjain tugas itu, kayak mereka tuh bebas melakukan aktivitas apapun di dalam. Jadi kayak bermain, main ada aja sih kelas 1 kok bermain kan yang role-nya yang jadi pedang-pedangan, ini role role plastik gitu kan. Jadi kayak memang udah diingatin gitu, udah dilarang, masih udah dikasih tahu, bang ini akan berbahaya kalau main ini gitu kan. Rupanya itu tadi mereka akan mungkin logikanya main itu adalah kenapa harus tidak dibolehin main seperti itu. Ada satu anak itu tetap lanjut main, terakhir resikonya rollnya patah. Jadi sampai udah kejadian itu baru dikasih pemahaman sama anak. Walaupun dia tidak nerima bahwasanya roll itu patah karena temannya, yang disalahnya itu temannya. Jadi kayak sampai kita bilang, bang tadi ibu udah ngasih tahu, udah ibu larang juga orang abang tidak bermain. Kenapa ibu larang? Salah satu resikonya ini cukup berbahaya ke teman, kalau kena temannya, melukain temannya, atau bisa jadi ini roll kamu patah, ini buktinya roll kamu patah. Jadi walaupun bagaimanapun dianya merasa itu bukan salahnya, padahal kita sudah ingatkan, dia akan nyalain temannya yang mematahkan rollnya, padahal mereka sama-sama bermain gitu. Ya memang
leadership terhadap diri masing-masing itu masih tanggung jawab apa ya, masih dilatih juga di kelas 1 gitu ya. Ada juga ketika satu kegiatan kita udah informasikan ke orang tuanya, atau keseringan sih soundingan ke anak gitu kan. Soundingan Benar-benar. soundingan ke anak ada yang mau muncul ke soundingan ke anak. Jadi di barang yang kita terima bukannya abang, ini kan tugasnya abang, harusnya abang yang bertanggung jawab atas barang yang harus dibawa gitu. Seperti itu sih untuk leadership kelas 1. Suara Kayaknya gak apa ya, enggak ya? Ini coba iya, suara putus-putus. coba ganti bentar provider. Kalau sekarang udah belum Kak? Udah kedengeran? Udah. Ya, Udah. ada. Alhamdulillah. Bentar, Nah, halo Ade. iya, ada yang mau ikut muncul. Lanjut nih Kak, kira-kira kalau kan tadi anak satu itu baru peralihan dari TK. Jadi kadang-kadang kita menghadapi karakter-karakter Macet lagi nanti ada serak-serak. kalau sekarang Kak Masih. cek kalau ini Masih ada serak-seraknya. Oke, kayaknya udah lancar. Udah ya Kak? Udah. Oke. Kan banyak karakter-karakter yang mungkin Iya. masih mau main, terus masih sulit Iya. dikasih tahu gitu misalnya. Itu sebenarnya wajar nggak sih Kak? Maksudnya kalau kita tuh posisinya harus gimana sih Kak? Satu sisi apakah membiarkan gitu ya? Karena ya mereka sih anak-anak atau memang itu kan harus dididik gitu maksudnya biar mereka tuh diam gitu lain sebagainya. Itu sebenarnya kayak gimana sih Kak kalau sama siswa kelas 1? Hmm, paling udah sering penyundingan ke mereka, mengingatkan juga, dan juga mengasih paham ke mereka dan pendampingan gitu. Jadi kayak memang tugasnya kita terus berulang untuk tetap mengingatkan mereka gitu, sampai ada efek jerah lah gitu. Efek jerah itu adalah kalau itu seperti tadi kejadian yang tadi yang udah diingatkan, ada apa ya, satu kejadian ternyata dia sudah tahu merasakan, oh ternyata ini akibatnya kalau misalnya tidak mendengarkan ibu gurunya gitu. Jadi memang penuh ekstra sabar sih kalau kakak bilang sih. Nah, jadi memang jangan pernah bosan gitu untuk tetap mengingatkan merekanya, juga menyondingkan ke merekanya gitu, dan juga memang mendampingin. Kalau pada akhirnya ya kita harus tetap mendampingin, karena memang di sekolah alam memang pure semuanya kita dampingin. Arti dampingin itu saat mereka makan ya kita ada di mereka, biar mereka tetap merasakan gurunya ada di dekat mereka. Bermain juga sama seperti itu. Ya kita tetap mantau mereka dan bermain mereka juga gitu. Kalau di kelas 1 juga ya, kalau ngajar di apa, negeri juga atau swasta? Negeri Kak, negeri. Negeri.
Kalau kalau dari versi Nadia gimana? Kadang-kadang kan kita punya apa ya, idealnya belajar gitu ya, kayak idealnya Mm-mm, belajar itu ya ketika belajar misalnya mereka mendengarkan, mm-mm, mereka mengikuti instruksi gitu kan. Tapi mm-mm, kalau misalnya mikir kayak ya mm, bisa jadi, maksudnya kita nggak mau memaksakan kali sampai anak tuh, tapi apa salah gitu Kak? Karena ya mm, maksudnya kalau memang belajar ya harus anak-anak tuh diam ngedengerin misalnya mm, atau melakukan instruksi kita gitu. Atau gimana sih Kak? mm. Kalau eh, gaya belajar anak itu disuruh diam aja itu kelas bukan kelas satu. Hmm. Ah, benar, Jadi benar. kalau untuk mereka diam 10 detik aja itu udah alhamdulillah sebenarnya itu. Dan jadi kayak memang tiap anak itu karakternya itu berbeda, unik, dan mereka punya potensi masing-masing tentunya gitu ya. Jadi beragam gaya gaya belajar mereka itu berbeda. Ada yang fokus tentunya, ada yang gampang terdistract, ada yang mungkin dianya ngoceh-ngoceh dulu sama atau Oh, benar-benar. ngobrol sama temannya tapi dia tetap nyerap apa yang kita Oh, bilang itu ada seperti itu. Jadi gaya belajar anak-anak itu bro ya, tinggal kitanya yang sebagai gurunya itu mengenalin karakter mereka sih sebenarnya Nat gitu. Jadi karakter mereka itu gimana masing-masing mereka karena memang tidak sama semuanya dalam satu kelas itu. Kayak kakak itu di kelas itu ada 12 anak, 12 anak itu nggak ada yang sama gitu sama mereka. Ada yang uh, secara apa ya logika ilmiahnya baik tapi masih sangat PR untuk di akhlaknya. Ada yang akhlaknya sangat baik tapi di secara logika ilmiahnya juga masih PR buat kita gitu. Jadi kayak memang kitanya sih yang benar-benar harus mengenal dan juga sabar terhadap anak-anak gitu. benar-benar. Jadi kita nggak yang memaksakan satu kondisi ideal itu tadi ya Kak, tapi melihat Iya, berbagai kemungkinan gitu iya, ya. Hmm. iya. Kayak Makanya teman, kalau ah, iya boleh gimana Kak? lanjut. Jadi kalau misalnya itu memang kalau di sekolah alam itu kan memang kita tidak fokusnya di dalam ruangan gitu ya. Jadi kayak memang kita satu satu pembelajaran kalau kita apa kita pengenalan gitu kemudian bisa pertemuan berikutnya itu yang mengeksplorasi gitu jadi kayak mengajak mereka itu mengajak mengajak mereka itu ya berpikir logika langsung ke luar gitu. Emang ya Hmm. kelihatan gitu. Kadang mungkin kayak kita itu udah jelasin panjang lebar atau apa kan. Jadi kayak mindset anak-anak sekarang kayak masih berpikir belajar itu dengan buku dan nulis gitu dengan papan tulis gurunya jelasin gitu ya kan. Jadi Iya. kadang kita udah jelasin dengan membawa dengan kait pembelajaran ini dengan aktivitas keharian mereka kita juga mengkaitkan dengan apa yang mereka rasakan juga dengan mengkaitkan dengan lingkungan lah gitu semua kita udah cerita panjang lebar ujung-ujungnya ada yang bilang bu kita nggak belajar bu Kalau nggak nulis kita nggak belajar belajar gitu ya Kak, kalau mereka. iya benar iya benar jadi kayak oh, bu kita belajar apa hari ini ya Allah nak Benar-benar. ya Allah nak kita kayak tadi kita baru belajar sama kayak eh bela- belajar seni gitu kan kayak memang mereka itu kalau kita suruh contoh yang ambil satu pembelajaran itu kayak menggambar atau mewarnai jadi kayak kakak tuh pernah minta ke anak-anak itu untuk menggambar satu ini gitu ya satu tema gitu kan mereka tuh kayak tuh nggak bisa di konsep seperti itu jadi kayak oke, satu momen next di lain hari kakak bilang kakak sampai ke mereka eh,
gambar sebebas orang kakak dan abang gitu ya, boleh apapun itu, silakan kreasinya orang kakak dan abang ya, ibu nggak ada maksain. Pokoknya ibu kasih waktu 30 menit, siap nggak siap nanti ibu mau lihat hasil karyanya orang abang dan kakak. Jadi kalau itu wow, itu segala macam namanya imajinasi anak ya, imajinasi mereka dengan karya mereka. Jadi kayak di situ terlihat, oh iya, berarti mereka ini tidak bisa diajak dengan satu tema yang kita tentukan untuk menggambar ini. Misalnya kita nyuruhnya gambar pemandangan gitu, mereka mungkin 1-2 orang itu bisa mungkin ngikutin sesuai dengan instruksinya kita, tapi yang saya, Bu, kayak mana Bu buatnya Bu, buatkan dulu matahari. Jadi kalau kita kasih kegiatan yang bebas atau apa ya, berimajinasi mereka keluar gitu. Bener-bener. Nah, teman-teman kalau ada mau bertanya gitu ya, boleh banget gitu, silakan langsung tulis saja di komentarnya gitu. Nanti bakal kita bacakan karena kita diskusi nih teman-teman. Jadi teman-teman boleh curhat permasalahannya mungkin dihadapi gitu ya, keresahannya gitu ya, boleh disampaikan gitu. Nah, sembari itu mau tanya juga nih Kak. Ya, boleh. Terkait bisnis. Kalau bisnis apa aja nih Kak? Biasanya aktivitas yang dilakukan untuk kelas 1. Pilar bisnis. Kalau untuk kelas 1 itu pilar bisnisnya itu kayak memang mereka itu masih pengenalan nilai mata uang gitu ya, kalau secara capaiannya gitu ya. Jadi kayak mereka itu pernah 1 tahun lalu gitu ya, kakak nemuin anak gitu ya, dia tidak tahu nominal, iya, belum tahu kenal nominal, tapi dia tahu jumlah. Misalnya dia punya uang 2.000 itu 5 gitu kan. Jadi maksud kita ini mau menukarkan uangnya itu jadi 10.000 satu gitu kan. Jadi karena dia belum mengenal nominal, jadi kayak kita minta tukar uangnya jadi uang pecah gitu, jadi 10.000 satu gitu kan. Dia merasa, Bu, uang abang tadi 5 Bu, kok jadi 1? Padahal nominalnya kalau secara kita lihat sama gitu. Jadi kayak mereka kok jadi 1 uang abang gitu. Jadi memang mereka itu juga kita kenalkan nominal, dan itu juga masuk ke pelajaran matematika mereka gitu. Jadi memang pengenalan nilai mata uang itu juga penting ke anak-anak. Jadi selain udah pengenalan itu, kita action ininya, market day-nya, bisnis day-nya. Jadi kita memang di sekolah alam itu pure juga melibatkan orang tua. Jadi memang ingin dan capaian kita ke sekolah alam itu bukan hanya anak yang tumbuh kembang gitu, prosesnya bertumbuh, tapi orang tua dan guru juga harus bertumbuh gitu. Jadi memang kita sama-sama melibatkan tumbuh kembang anak itu kerjasama sekolah dan orang tua. Makanya kalau di sekolah alam, di tempat kakak sendiri ya gitu khususnya ya, kalau pertemuan orang tua itu nggak bisa diperwakilkan gitu. Jadi kayak kita ada pertemuan 3 bulan sama bagi rapot lah gitu kan. Jadi kalau pertemuannya orang tuanya nggak bisa, kita cari hari mengusahakan sampai si orang tua itu bisa gitu. Jadi kalau misalnya diwakilin aja, bisa kayak rapot diwakilkan orang, kita nggak bisa, kita nggak nerima, kita sampai benar-benar nunggu jadwal orang tua kita untuk bisa ngambil langsung rapot, nanti nggak bisa diwakilin gitu, karena memang itu tadi di awal kita sudah MOU, kesepakatan bersama. Jadi bukan hanya hasil kesepakatan ya, tapi kita ingin memang tumbuh bersama. Jadi memang ada anak yang bertumbuh juga bersama orang tua, dan juga kami sebagai fasilitatornya juga sama gitu, sama-sama belajar juga gitu.
Itu untuk Hmm. bisnis juga memang setelah memang apa ada kegiatan jual beli ya, jual beli. Jadi kita nggak punya kantin, Nat. Sekolah kita nggak Oh, punya kantin. wah, Jadi memang pure. menarik juga ya. Iya, Oh. kita nggak punya kantin, dan makanan yang dibawa itu pure dari rumah ibaratnya. Tapi maksudnya makanan yang dibawa dari rumah itu entah itu memang buatan dari rumah atau mungkin beli, kita kan nggak tahu, ibaratnya memang anak itu dibekalin gitu. Kalau SD itu kan pulang kita jam jam 2 ya. Jadi makan pagi sama makan siang gitu. Mereka dibekalin. Nanti makan paginya dibawa, makan siangnya nanti diantar gitu kan. Ada juga yang udah dibawain dari pagi ya, so, juga nggak masalah gitu. Ini memang kitanya kalaupun ada dibolehin bawa uang ya itu tadi kalau ada kegiatan bisnis deh. Jadi kalau Hmm. untuk kelas 1 sama kelas 2 itu kegiatan bisnisnya itu masih dalam lingkungan sekolah. Kalau untuk tingkat udah makin tinggi kelas itu bisa langsung keluar sekolah gitu. Jadi kayak mereka sekalian memperkenalkan sekolah kita juga ke lingkungan sekolah kan. Jadi kayak kemarin itu memang kayak kita apa ya, di daerah sekolah kakak itu kan ada kantoran juga ya, kayak kantoran Hmm. Capil, kantor KPU gitu ya, pemadam itu se kalau dibilang sih lingkungan sekolah kami itu memang dekat dengan pekerja kantoran-kantoran. Jadi kayak memang kita ngajak anak-anak itu di sini juga menemukan leadership mereka, keberanian mereka untuk berani menjualkan menawarkan dagangan jualannya itu kepada orang lain yang bukan orang yang tidak mereka kenal gitu kan. Biasanya kan anak itu berani kan jualnya, mungkin oh ini abang kelas nih, ini ada kelas nih gitu ya. Jadi kayak mereka itu nggak, kita di sini juga melatih leadership mereka kalau kita jualan di luar gitu. Berani nggak mereka menawarkan dagangan jualan mereka ke orang yang tidak mereka kenal gitu. Itu untuk leadership-nya. Kak, ada pertanyaan nih Kak Iya. dari Kak Gunita. Apa sih Kak tantangan tersulit dalam mengajar kelas 1 dan apa yang Kakak lakukan? Kalau dibilang tantangan tersulit itu banyak, dibilang banyak sih banyak, tapi yang apa itu adalah tentang sikap bullying sih sebenarnya. Sikap Oh. bullying itu memang di sekolah sekolah alam itu memang kita mengenalkan tentang sikap bullying terhadap anak-anak gitu ya. Jadi kalau dibilang sih kalau kalau mereka sudah kontaminasi lah gitu, ibaratnya bukan pure hanya interaksi sosial ini sekolah itu tidak bisa memungkinkan. Bisa jadi dari lingkungan rumahnya ya, dan itu juga kita lihat apakah mereka ada berinteraksi sosial di lingkungan rumahnya atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada interaksi sosial, ada bisa kemungkinan mereka juga akan terkontaminasi, dan juga tanpa sadar mereka itu akan terikut oleh lingkungan mereka gitu. Itu tadi tentang lagi-lagi balik lagi ke pilar akhlaknya gitu ya, berkata baiknya gitu ya. Memang walaupun mereka sudah dikenali dengan sikap bullying, ya mereka tetap harus tahu gitu tentang um, ya, tentang mereka lakukan itu adalah hal yang sebenarnya tidak baik untuk dilakukan gitu apa. Dan terutama juga selain lingkungan rumah, yaitu adalah gadget sih, not gadget. Hmm. Gadget juga ini Tantangan sih. besar gitu. Jadi kayak apa ya, mereka itu lebih update daripada kakak. Jadi kemarin itu apa ya, mereka satu lagu TikTok lah kita bilang ya, kayak mereka benar, kakak nggak tahu lagu itu asal dari mana, kayak nyanyi kayak sebotol minuman gitu. Hah, Oh iya 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 mereka iya itu iya. Iya.
Tahu. Kok bisa mereka yang update, padahal kalau dibilang kitanya juga pemegang gadget kan, otomatis juga apa, kok mereka bisa tahu lagu itu gitu kan, kayak hal-hal yang lazim aja mereka lebih cepat update gitu. Makanya kayak ini gurunya kalah ini dibikin anaknya ini. Betul, Kak. Dan tantangan berikut yang tersulit sih sebenarnya, selama orang tua masih mau bekerja sama dengan pihak sekolah dan juga mau bekerja sama dengan wali murid masing-masing lah gitu ya, mau dimanapun sekolahnya, itu nggak itu tidak akan menjadi tantangan tersulit. Kenapa? Karena memang akan memudahkan pihak sekolah, begitu juga orang tua kalau kita saling bekerja sama. Ada orang tua ketika memang memasukkan anaknya itu, yang penting saya masukkan anak saya bayar, terserah sekolah mau ngapain, saya tinggal terima. Itu hal yang tantangan tersulit juga salah satunya gitu. Itu makanya kita di sekolah alam itu benar-benar memfilter orang tua seperti itu gitu. Harapannya juga di sekolah-sekolah lain juga tidak ada mendapatkan orang tua seperti itu. Artinya anak masuk ke sekolah itu bukan seperti laundry. Mereka masuk, dibayar, keluar dari sekolah itu pinginnya udah bagus, udah rapi, udah tinggal terima bersih lah gitu. Harapannya bukan seperti itu gitu. Jadi kita sangat butuh kerjasama orang tua gitu. Jadi kayak memang ada pun masalah apa di sekolah, orang tua boleh nanya ke versi anak. Kadang kalau memang apa, boleh juga nanya ke versi guru. Kadang kan kalau anak ini kan bisa jadi sesuatu kejadian itu hanya kronologis kesalahan temannya aja. Benar-benar. Jadi dia tidak menceritakan detail. Jangankan ke orang tua, kadang ke kita, ke guru, kalau ada permasalahan anak di sekolah aja kita tanya, tadi kayak mana kronologinya, ceritanya gimana gitu kan. Si anak yang ini ya Bu tadi, jadi kesalahan temannya yang disampaikan, bukan, padahal kita udah nanya kayak mana kronologinya. Terkadang anak tidak bisa menceritakan dari awal kronologinya. Jadi kalau memang kerjasama orang tua itu sangat penting juga antara sekolah. Jadi kalau selama tidak ada kerjasama orang tua atau orang tua juga tidak itu menjadi tantangan tersulit untuk guru, bukan hanya untuk di kelas 1 sih sebenarnya, tapi untuk di kelas-kelas lain juga seperti itu gitu. Jadi memang untuk solusi ngatasin mereka masalah-masalah di kelas 1 itu ya kayak memang kakak itu lebih ngenalin mereka dulu. Kelas 1 itu karakternya, lebih ke utama karakter anaknya sih. Jadi 12 anak yang seperti kakak sampaikan tadi, 12 anak itu nggak ada yang sama karakternya, keunikannya. Jadi kalau misalnya ada satu masalah, anak dia langsung jalanin atau nangis lah gitu, ya udah biar mau kayak manapun diajak ngobrol si anak dalam kondisi nangis itu, dia nggak akan maunya menyatakan bahwasanya dirinya ini juga salah gitu. Sebenarnya kita bukan nyari siapa salah siapa benar, cuma kita butuh satu tindakan yang benar-benar gimana sih tadi kejadiannya gitu sih. Jadi bukan langsung ngejudge anak, enggak, tapi terkadang memang itu yang kita butuhkan gitu. Kalau lanjut kayak lanjut nih Kak. Iya. Jadi makin penasaran. Kalau di sekolah alam itu bagaimana penerapan, kalau di khusus kelas 1 ya Kak, penerapan konsekuensi dan juga apresiasinya Kak. Misal ketika anak salah, konsekuensinya itu seperti apa? Ketika kapan juga anak itu diapresiasi dalam bentuk apa gitu Kak? Kalau konsekuensi itu
di kelas satu juga di kelas 1 sekolah alam itu sangat nerapkannya. Jadi kayak memang konsekuensinya itu yang logis sih, bukan bentuk hukuman. Jadi kalau ke kelas 1 itu ke anak kelas versi anak kelas 1 itu menganggap sebuah konsekuensi itu kayak hukuman buat mereka, itu juga jadi PR gitu. Ada sampai muridnya kakak ya, ibaratnya nyampein, aduh jilbab ontina. Jadi sampai nyampe ke orang tuanya itu, tadi abang dihukum ini gitu kan. Tapi untungnya orang tuanya care, ibarat care itu adalah mengkonfir ke kita bahwasanya apa yang masalah anaknya ini kan. Jadi sebenarnya kita nggak mau, konsekuensi sama hukuman itu beda tipis. Jadi kayak memang contoh, si anak misalnya tidak tertib dalam bermain gitu. Contoh aja dalam bermain bola lah di lapangan gitu kan. Jadi kalau misalnya tidak tertib sekali diingatin, di apa ya, dikasih pengertian, dikasih paham cara bermainnya gimana. Ternyata diulang lagi gitu kan. Dikasih apa? Yang ketiganya kita langsung kasih konsekuensinya bukan dari kita. Kadang kita ngajak ngobrol ke anak gitu kan. Jadi kalau abang masih melakukan hal yang seperti ini dan juga tidak mainnya sportif, itu konsekuensinya apa gitu kan. Jadi kayak mereka sendiri yang mikir. Jadi kayak anak kelas 1 itu kan mikirnya kan apanya kan kadang apa ya, suka mereka lah kita bilang kan, nggak bermain bu, oke nggak bermain, kadang kita terima aja, ibaratnya kita apa, iya oke nggak bermain, mau berapa lama nggak bermainnya, 2 minggu, mereka kira 2 minggu itu nggak apa. Sebentar ya. 2 minggu itu sebentar, yakin abang 2 minggu gitu kan. Jadi kayak kakak itu nunjukin 2 minggu ya nih bang, kakak tunjukin di kalender, bang 2 minggu itu dari tanggal segini coba abang hitung berapa hari lah 2 minggu itu, baru mereka tahu. Oh ya enggak, ya mereka memang kadang kita konsekuensi buat itu, buat konsekuensi di sekolah alam itu kesepakatan bersama si anak. Jadi kalau misalnya mereka melakukan sesuatu itu, kita tetap ada konsekuensinya, tapi bukan dalam bentuk hukuman yang konsekuensinya logis. Atau ketika dia bermain, dia tidak tidak merapikan barang mainan yang telah dipakai gitu kan. Jadi konsekuensinya abang harus bertanggung jawab mainan ini gitu. Jadi berarti nanti abang bermain itu harus dirapikan. Kalau abang masih tidak merapikan mainannya, berarti abang tidak boleh bermain ini dulu sampai abang benar-benar bertanggung jawab terhadap mainan abang gitu. Jadi seperti itu. Sampai kemarin tuh juga minum obat Eyang, coba tanya Eyang. Jadi kayak memang benar-benar ngajak ke mereka gitu, sampai ada rules, kesepakatan, aturan, dan juga konsekuensinya. Jadi kayak ke anak-anak itu benar, bukan asal ngasih konsekuensi, tapi kita ngejelasin orang kakak dan abang kalau melakukan ini dampak resikonya seperti ini. Jadi konsekuensinya ya orang abang harus siap nerima gitu kan. Kakak nggak pakai jilbab ya? Mana jilbabnya? Nampak ibunya. Jadi benar-benar kayak mereka tuh memang dari merekanya sampai mereka dia mau ikut. Jadi benar-benar ya ngajak ke anak itu menjadi efek jerak, atau kita memotong hal yang kesenangan mereka gitu. Kadang kakak juga bikin ke saya hal mereka. Jadi kalau kita kenal mereka, hal yang kesenangan mereka, ada itu senang mewarnai, menggambar gitu. Ada salah satu anak kakak gitu. Jadi kalau kita datang itu, peraturan sekolah itu datang itu paling maksimal itu 7.30 lah gitu kan. Rena lewat, kadang sampai
wah jam 8 baru datang. Oke, dikasih motivasi, dikasih pengertian ya kan. Jadi kayak di sugesti, abang bisa besok. Kalau memang kendala apanya bilang sama mama, abang masuk jam 7.30 gitu. Jadi abang yang harus ingat mama. Tapi kalau misalnya kesalahannya si anak gitu kan, kita yang mengasih tahu ke si anak gitu. Oke, diingatin, ternyata masih kejadian besok. Masih lagi. Jadi kayak kalau di kakak di kelas 1 itu 1 sampai 2 kali diingatin sih, sampai kalau yang ketiga kalinya baru kita ayo konsekuensinya apa kalau abang besoknya masih terlambat gitu kan. Jadi kayak memang mereka mikir gitu kan, nggak ada terlambat gitu kan. Jadi kayak kadang anak nengok nengok jam, mereka tuh paham itu baru nengok jam angka. Beda kalau di dinding kan itu kadang kan mereka masih belum paham ya, makanya kelas 1 walaupun sebenarnya sudah dikenalkan gitu ya. Jadi langsung aja gitu kayak kakak ngambil handphone gak bilang tengok handphone di handphone ibu jam berapa kan, mereka pahamnya itu kan angka ya gitu. Nah, jam 8 bang, abang jam 8 datang gitu kan, karena memang terkadang mereka datang melihat belum sholat, kita kan ada sholat duhanya ya, jadi mereka melihat teman-temannya belum sholat, mereka merasa belum terlambat, padahal itu udah terlambat. Benar. Jadi konsekuensinya tuh sebaiknya disepakati bersama gitu ya kak. Jadi anak-anak tuh merasa tidak berpikir biar nggak dapat konsekuensi itu gitu ya. Iya, jadi memang itu. Kalau apresiasi gimana kak? Kalau apresiasinya itu kita kakak nggak pernah mengiming-imingin sesuatu sih ke mereka. Ibaratnya kalau memang lebih kalau di depan mereka sebatas pujian ke mereka, tapi terkadang di akhir pembagian semester gitu kan, itu kan kita ada namanya aktivitas harian rumahan, jadi dari situ kita tahu ini lembar kerja siapa yang full tiap bulan ada, pasti ada yang nggak nyerahkan dengan bilang alasan hilang lah bu, yang dikoyak adek lah bu. Itu sebenarnya juga bentuk tanggung jawab mereka, leadership mereka gitu kan. Terlepas dari situ kakak selalu ngasih apresiasi itu per 3 bulan atau pas bagi rapot ke mereka, ibaratnya kayak reward, tapi tidak pernah ngiming-ngimingin ke mereka gitu. Ini kalau misalnya ini penuh nanti ada sesuatu nih dari ibu, enggak pernah. Paling kalau terkadang secara tiba-tiba gitu kan gitu. Kenapa kak? Ibu kenapa nggak diiming-imingi hadiah? Maksudnya kalau secara umum mungkin banyak orang pikir apresiasi itu terkait dengan hadiah gitu kak. Iya, benar. Karena mereka akan melakukan sesuatu itu, akan mengejar sesuatu itu karena hadiah itu, bukan karena memang itu tanggung jawab mereka, kesadaran diri mereka. Jadi yang kakak kan mikirnya itu seperti itu. Jadi pernah sih bikin itu dulu gitu, kayak siapa yang cepat datang dapat bintang gitu kan. Jadi kayak mereka tuh senang aja ngumpulin bintang, walaupun itu sebatas bintang yang kita print. Iya. Sebatas bintang yang kita print, kayak sampai satu ketika kita coba alhamdulillah dengan ada reward seperti itu, kita stop, kita lihat gitu, ternyata anak yang dulunya rajin kok jadi balik mengulah gitu, terlambat, tidak on time gitu kan. Jadi itu kita paham, oh ternyata ini yang dikejar ini adalah sesuatu yang mereka, tapi tidak salah sebenarnya. Memang fitrah anak ya seperti itu memang kan. Tapi kakak sih nyoba untuk tidak selalu mengimingin ke mereka gitu, ngimingin sesuatu kepada mereka. Oh, jadi lebih banyak pujian aja ya kak? Pujian. Iya. Jadi kalau memang ya abang keren, masya Allah gitu. Jadi kayak lebih mereka bahasa cintanya mereka gitu. Abang pasti bisa kayak sugesti ke mereka. Tapi ya memang kadang ngasih reward juga, tapi tanpa pengetahuan mereka, ya tiba-tiba aja gitu. Jadi kayak mereka wah gitu.
Benar-benar. Ini mungkin jadi refleksi juga buat Nadia yang ya mungkin masih menerapkan hal itu gitu ya Kak. Jadi kayak Mm-mm. jadi teguran juga gitu. Eh, Mm-mm. la- eh, sa- Lanjut nih Kak, satu Bu, pertanyaan lagi dari Nadia. Kalau assessment, kan mm-mm. assessment itu kayak apa ya Kak? Tujuan akhir yang mau kita capai gitu. Jadi kalau di Mm-mm. sekolah alam itu umumnya assessment apa nih Kak yang digunakan gitu? Asesmen. Kalau di modelnya Nadia gimana? Kalau orang kakak ya asesmen itu kita melihat dari aktivitas memang Sehari-hari. semua harian ya hariannya Hmm. kita juga punya buku anak. Catatan buku anak itu termasuk asesmennya, asesmen terhadap anak juga dokumentasi mereka gitu kan, baik apapun yang mereka lakukan itu juga bagian dari asesmen yang menjadi bukti atau bahan kita ketika kita ngobrol ke orang tua. Si anak terkadang ada di rumah berbeda, di sekolah berbeda. Ada di sekolah manut, di rumah wah melawan sekali gitu. Ada yang memang yang selaras gitu kan, ada yang selaras sampai bahkan guru itu jadi kayak sebuah apa ya, bukan ancaman tapi kayak jadi alat ancaman di rumah gitu, kayak bilang Hmm. sama ibu guru ya telepon ya. Jadi Oh. uh, terkadang kayak gitu, kayak kalau kita sih bilangnya kayak punya dua pribadi ganda ya. Jadi tapi sebenarnya uh, yang paling mereka kalau di rumah itu udah menjadi ranahnya orang tua ya, yang paling diseganin seharusnya ya orang tua mereka gitu. Jadi Hmm. bukan guru itu jadi alat ancaman sih untuk orang tua. Jadi memang kalau kita ke asesmen itu adalah kita punya observasi, melihat keseharian mereka juga gitu. Kita punya buku catatan, dokumentasi mereka, yaitu tadi asesmen untuk sebagai bahan kita bicara kepada orang tua. Jadi kita ngobrol ke orang tua itu bukan semerta-merta tanpa ada hak, tanpa bukti. Kadang itu tadi yang kita bilang, ada anak yang mungkin di rumah kalem, nurut, ternyata di sekolah dilampiaskannya. Ada juga anak yang keterbalikannya seperti itu, ada juga anak yang selaras di rumah sama di sekolah juga sama gitu. Ini memang kita harus ketika ngobrol sama Hmm. orang tua apa yang mau kita sampaikan, ternyata anak ini punya catatan gitu, ada catatan khusus dari apa. Jadi bukan hanya secara omong apa ya, ngobrol-ngobrol tanpa ada bukti. Jadi kayak keseringan kita punya bukti hal yang dilakukan. Jadi kayak kita punya barang yang bisa untuk ditunjukkan ke orang tua gitu. Gitu. Hmm. Kalau Oke, di Kak. Oke, negeri oke. gimana? Kalau di negeri biasanya kan banyak juga maksudnya asesmen yang dilakukan di proses belajarnya kan Kak. Cuman di akhir kan tetap ada asesmen juga ya, asesmen sumatifnya gitu. Dan itu soalnya biasanya dari pusat gitu. Jadi kita kayak Oh, berpikir oh siswa itu berarti akhirnya harus secara teori gitu jadinya gitu. Jadi mungkin itu kayak jadi beban juga. Sedangkan kan bisa jadi anak-anak itu lebih secara keterampilan ya kan Kak. Jadi kalau secara iya. teori itu yang nggak nempel banget lah gitu. Apalagi anak-anak yang belum bisa baca gitu. Kalau di kelas satu di sekolah Kakak kondisinya gimana Kak? Apakah anak-anak itu tanggung jawab membacanya itu di orang tua gitu atau memang di sekolah itu ya anak-anak diajarin membaca gitu secara intensif. Kalau secara dibilang membaca nih apa ya, menjadi kayak tiap tahun itu ditemuin. Heeh, Jadi heeh. sebenarnya kalau gini sih, kalau memang kita nuntut kan anak membaca gitu ya. Jadi kayak pernah dengar satu psikolog itu mengatakan kalau kita nuntut anak membaca, coba tanya ke orang tuanya di rumah itu di apa nggak dibacakan buku kak sama orang tuanya gitu, didampingin nggak, jangan nggak mulu gini ya, maksudnya ngajarin baca itu beda sama ngajak anak
membaca ya gitu Baca. kan. Ya membaca itu kan pasti kayak bisa jadi orang tuanya storytelling atau orang tuanya yang berdongeng, orang tuanya membaca buku gitu ya. Beda kalau anak yang diajarin baca pasti kan kayak buka buku halaman sekian gitu kan baca ini kan. Jadi kayak memang tuntutan baca itu kalau di sekolah, kalau menurut kakak ya di sekolah alam gitu, kita melihat selama anak itu kalau sudah tumbuh rasa minat terhadap buku, rasa pingin tahu tulisan apa itu akan mudah buat mereka untuk cepat baca gitu. Dan itu sudah kakak temukan tahun kemarin, kok tahun ini masih proses ya, ada yang kakak lihat seperti itu. Kalau buktinya tahun kemarin tuh bahkan orang tua itu kaget bilang waktu kakak megang kelas ekonomi bilang gini, saya kira bu diajarin di sekolah bu baca, di rumah nggak saya ajarin baca. Tapi si anak ini memang suka dengan buku. Kalau kita lihat dia dengan buku pada saat itu memang belum pasti, tapi dia membaca dengan gambar buku. Kan di sekolah kita itu kan tingkat general itu kan karena memang ada dari TK itu kan bermacam general buku ibaratnya kan. Jadi kayak anak TK itu kan memang kalau buku yang lebih apa kan yang full color masih ada gambarnya gitu kan. Jadi kayak memang pada saat itu ada beberapa anak itu senang berimajinasi, lihat gambar aja ya udah kayak mereka yang storytelling bacanya, padahal isi bukunya bukan itu gitu kan. Sampai orang tua, saya nggak ngajarin bu di rumah, tapi memang di rumah dia itu bukunya banyak. Kadang pun saya nggak tahu dia ngoceh sendiri dengan bukunya dengan apa, tapi kalau dia penasaran kadang dia tanya bun ini bacanya apa ya bun gitu. Ya, sekarang juga ada anak yang lagi kakak pantau juga seperti itu gitu. Jadi kayak mereka senang baca dengan buku, dengan sendiri, dengan berimajinasi mereka aja itu udah kita aspirasikan ke mereka. Wow, keren ya abang, gimana ceritanya gitu. Kok ibu penasaran ya, walaupun sebenarnya kita ini beda coba isi bukunya, kadang beda mereka karena imajinasi mereka kan, karena ngelihat gambar kan, kadang ya pesawatnya terbang gini gitu kan ya, mereka ngelihat sesuatu itu masya Allahnya. Jadi, memang kalau dibilang di sekolah tetap kita ajarin tapi bukan kayak model SD. Kalau kakak ingat dulu ya SD ya gitu kan, buka halaman sekian LKS-nya, hal ini ya dari ujung atau dari belakang mulai baca. Jujur kakak kalau boleh kakak bilang juga sih, kakak di SD itu sempat divonis nggak bisa baca karena celatnya dulu ya gitu kan. Padahal bukan nggak bisa baca, kalau beda ya kalau celat itu kan kita tahu tapi kan yang terkeluar itu berbeda ya gitu kan. Jadi sampai guru SD kakak itu bilang kakak itu nggak bisa baca dulu waktu kelas 3, padahal memang kakak punya kemarin itu catatannya itu celatnya itu. Dan kayaknya apa ya, kalau yang dipikir SD dulu kakak sama sekarang kayaknya berbeda gitu. Makanya kakak nggak pernah memantaukan ke anak-anak itu, ayo buka halaman, karena memang ya kita latihan baca itu juga dari kosakata. Setiap bahasa Indonesia itu kan kita storytelling, cerita, dan kita menemukan kosakata baru gitu. Kayak memang kayak bahasa Inggris kan, kalau nambah kosakata bahasa Inggris baru kan. Kalau bahasa Indonesia ya ada kosakatanya yang menjadikan anak itu tahu. Paling sederhananya mereka tahu aja nama mereka dan nulis nama mereka, nama panggilannya, nggak usah nama panjang lah sih, nama panggilan aja itu udah sangat luar biasa gitu. Apalagi untuk sebuah penulisan aja, untuk pembeda huruf besar dan huruf kecil aja itu juga masih PR juga gitu sebenarnya. Benar.
karena memang mungkin di TK mereka yang dikenalkan huruf besar dulu, atau di rumahnya itu dikenalkan huruf besar dulu, jadi sampai ke SD mereka temu huruf, kalau beberapa huruf yang berbeda ya, paling kalau yang sama itu kayak huruf C itu sama, besar kecil itu kan sama ya, huruf apa K juga sama ya, beberapa huruf B sama D aja terkadang mereka terbalik gitu untuk kelas 1 sendiri gitu. Insya Allah. Jadi makin apa ya, banyak insight baru gitu tentang ngajar kelas 1. Kalau Iya. mungkin karena udah di penghujung waktu nih Kak, mungkin boleh nih Kak, apa sih saran-saran gitu dari Kakak gitu ya? Karena kemungkinan besar mungkin orang berpikir itu kan nggak bisa diterapin di sekolah negeri gitu ya kan Kak? Iya. Ya beda gitu. Padahal secara konteks kan kurikulum kita tuh udah sebenarnya mengarah ke sana juga gitu ya kan Kak, kurikulum merdeka kita gitu. Jadi nggak yang membatasi anak-anak itu by buku pegangan yang satu itu gitu ya kan Kak, tapi banyak hal-hal yang dieksplor gitu. Apa nih Kak? Mungkin saran-saran dan sebagai closing statement juga Kak. Ya, jadi kalau dibilang sarannya dari kakak sih, jangan nuntut anak itu untuk pintar. Oh, jangan nuntut, karena kalau kita nuntut anak itu pintar, kita yang capek, kita yang anak nggak bisa, kita yang marah gitu, kita marah-marah terhadap anak gitu ya kan, anak apa ya, melakukan satu hal yang nggak sesuai dengan ekspektasinya, kita yang kesal terhadap anak gitu kan. Jadi kayak nilai keikhlasan dalam mengajar itu beda, jadi sesuatu yang dimulai dari hati itu akan sampai ke hati anak-anak kita juga. Jadi benar-benar kita niatin itu bahwasanya nilai ta'ala, bahwasanya yang kita sampaikan benar-benar dari hati, tidak menuntut banyak terhadap anak, tidak mengharuskan anak itu, walaupun sebenarnya kita dituntut dengan kurikulum tapi hal itu apa ya dibilangnya, jangan sampai satu tuntutan kita menjadi tuntutkan ke anak, dan jangan sampai kita menuntut ke anak ternyata kita tidak melakukan hal itu gitu. Contohnya seperti sederhananya adalah kita sederhana aja gitu ya, kita meminta anak itu untuk membawa tempat minum lah gitu ya, contoh sederhana membawa tempat minum gitu, untuk memudahkan mereka apa ya, punya minum dan bisa isi ulang lah gitu, pokoknya bawa tempat minum aja gitu kan. Lah kita sebagai guru harusnya apa yang kita sampaikan, kita juga harus melakukan hal itu gitu. Jangan yang kita sampaikan kepada anak murid ternyata kita sebagai guru tidak melakukan hal itu gitu. Dan menjadi profesi seorang guru itu tidak semuanya bisa jadi guru. Jujur kalau kakak ditanya sih, dulu memang jadi guru nggak pernah kepikiran untuk jadi guru, tapi semenjak mengenal dengan konsep sekolah alam ini, dengan siapa konseptornya, siapa pembina di dalam apanya, kayaknya iya sih benar, kita itu sekarang ini bukan menciptakan generasi anak emas gitu ya, generasi anak Indonesia emas, tapi kita ingin menciptakan generasi peradaban, karena memang kita bukan membangun suatu sekolah hanya untuk menuntut ilmu, tapi kita lagi untuk mewujudkan sebuah keperadaban ke depannya, karena memang bisa jadi ke depannya zamannya kita yang sekarang, kita tidak tahu apa yang terjadi di zamannya anak murid kita gitu kan. Bisa jadi juga mereka yang kita bimbingnya sekarang ini menjadi merupakan khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi, kita tidak ada yang pernah tahu gitu. Jadi memang semangat ya buat para guru-guru muda ya, buat siapapun itu. Memang kakak sendiri pun masih banyak PR-nya gitu, masih banyak challenge-nya untuk diri, apalagi kalau dibilang
kita belum berkeluarga tapi sudah harus Benar-benar. mengurus anak ya, harus memahami psikologisnya anak gitu ya, harus memahami emosionalnya anak itu bagaimana, sedangkan kita tidak, ibaratnya kita belum punya pengalaman untuk lebih ke situ. Kita hanya mengandalkan sebuah teori yang kita bisa terapkan kepada mereka, dan apalah arti sekolah yang hanya, kalau kita bilang sih 8 ya, 6 sampai 8 jam lah gitu ya dari pagi. Sedangkan yang fullnya itu di rumah, selebihnya itu kan di rumah gitu. Jadi tetap semangat apapun kita di apa. Jadi cintailah profesi yang sekarang, nggak usah nuntut apapun, pasti akan ngalir aja gitu. Sampai sederhananya kalau kita aja nggak masuk dicariin anak itu udah masya Allah banget ya, suatu kebanggaan terhadap kitanya dicariin gitu ya, sosok yang seperti itu gitu. Ya buat Nadia juga berjuang di sekolah negeri ya, banyak ya, apalagi penerapan kurikulum mereka tuh banyak implementasinya dan pelatihannya ya. Lagi ini kita udah ganti menteri ya, semoga aja nggak ganti apalagi ya, nggak ganti Benar-benar. kurikulum lagi, karena memang yang sebenarnya yang menjadi dampak akhir itu anak sih sebenarnya, bukan kitanya, kayak memang ya kan ending akhirnya tuh kan, dampak akhir dari kitanya itu kan anak ya, dari yang kalau misalnya kurikulum berganti apa semua ganti, kalau gurunya mah apa yang dikasihin terus ya udah ngajar nyampein ke anak, tapi ending akhirnya itu ya berdampak ke anak ini mau kayak mana gitu. Insyaallah. Semangat guru-guru semua gitu ya. Iya. Apalagi mungkin banyak Gen Z yang belum menikah gitu ya, tapi harus berhadapan dengan banyak anak gitu ya. Jadi semangat. Iya benar. Iya. Tapi intinya guru itu juga harus selalu terus belajar ya Kak. Jadi karena kita sedang mempersiapkan peradaban gitu ya, kita hanya bisa menerka-nerka peradaban seperti apa nantinya gitu untuk mereka gitu. Iya. Insyaallah Karena luar memang biasa. zamannya bisa berbeda kan. Zaman kita yang dulunya sekolah aja sama sekarang aja udah berbeda gitu zamannya gitu. Kita juga nggak tahu zaman anak murid kita yang sekarang yang kita ajar nanti kayak mana, atau bisa jadi udah main elektronika semua gitu, robot semua, atau kita nggak tahu gitu. Dan tadi yang paling Nadia highlight itu jangan kita nuntut anak kita untuk pintar gitu ya Kak. Karena ya bisa kemungkinan besar kekecewaan yang bakal sering menghampiri kita gitu ya Kak, ketika tidak tercapai gitu. Jadi catatan banget nih Kak. Kak Putri makasih banyak dari sharing diskusi malam hari ini, luar biasa banget. Jadi kayak keinget lagi, maksudnya pernah juga sempat belajar tentang almarhum Lendo Novum, bagaimana membangun itu kayaknya inspiratif banget sih Kak, inspiratif banget, keren banget. Semoga nanti next bisa berkesempatan cerita-cerita lagi ya Kak. Iya boleh nanti kita sharing-sharing. Oke. Nah teman-teman, kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi boleh di chat aja, nanti kita coba bahas mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Terima kasih banyak Kak Putri untuk malam hari ini. Semoga sehat selalu. Adik, mana adiknya? Sehat selalu. Semoga sehat selalu. Hai. Namanya siapa? Kelas berapa? Ayo, kenalin dong. Kakak Meka. Kakak Meka. Kelas berapa Kakak Meka? Baru 4 tahun. Baru 4 tahun, Masya Allah. Salam kenal. Nama kakak nggak ya, atau tante ya? Nadia. No. Oke, kita terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Izin kita tutup untuk pertemuan malam hari ini. Dan sampai jumpa, kita
kita tutup yuk, Dek, yuk. Kita bilang assalamualaikum yuk sama-sama. 1, 2, 3. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.